Oke, apakah kelihatan slide saya? Kelihatan, Pak. Jadi bahan perkuliahan kita ada 12 topik yang akan kita bahas hari ini. Pertama tentang prinsip kemagnetan, lalu lanjutkan dengan garis gaya magnet, elektromagnet, hingga ke rangkaian magnetik. Jadi bahan ini adalah bahan yang Anda bisa dapatkan di perkuliahan fisika dasar sebenarnya ya. Cuman ini saya kumpulkan untuk perkuliahan pertama ya tentang listrik ya, masalah prinsip-prinsip listrik, magnet ya, dan mekanik. Oke, jadi Anda semua mungkin mengerti ya bahwa apabila magnet itu kita dekatkan ke besi, maka magnet tersebut akan menarik besi tersebut. Kemudian magnet juga memiliki dua kutub yang disebut dengan kutub utara dan kutub selatan. Kemudian kalau dia utara dengan selatan kita dekatkan, maka akan tarik-menarik. Tapi kalau misalkan utara dengan utara atau selatan dengan selatan kita dekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Nah, apabila kita bagi magnet menjadi yang kecil, maka dia tetap akan ada kutub tersebut ya, walaupun kita bagi menjadi ukuran 1 mm, tetap ada namanya kutub tersebut, kecuali dalam sistem atomnya. Jadi kalau sistem atomnya dia ada yang disebut dengan spin ya. Spin itu yang mengatur magnetik, sifat-sifat magnetik bahan. Kemudian magnet juga bisa diubah ya. Jadi kalau kita punya magnet, punya besi ya, besi tersebut di dalamnya sebenarnya ada struktur elemen magnet. Apabila kita bisa membuatnya beratur, maka elemen magnet itu akan membuat besi tersebut jadi magnet. Tetapi besi magnet juga kalau kita perlakukan dengan tindakan tertentu, misalkan dengan dipanaskan ataupun dipukul ya, maka akan berkurang juga magnetnya. Ya, jadi ini tergantung bagaimana kita mengatur apakah suatu benda itu ingin memiliki sifat magnet, tentu dengan suatu perlakuan mekanik dan perlakuan listrik ya, dan perlakuan panas, atau dari magnet kita ingin ubah menjadi besi biasa ya. Jadi bisa dilakukan juga. Kemudian bumi kita juga memiliki sifat magnet yang ditunjukkan di gambar tersebut ya. Jadi kalau kita punya kompas, kompas kita akan mengarah ke utara dan selatan. Tapi arah utara dan selatan kita tidak sama dengan arah utara selatan bumi ya, kutub bumi. Kenapa? Karena ada perbedaan beberapa derajat antara kutub magnet dan kutub bumi ya. Jadi sehingga dengan adanya magnetik bumi ini bisa dipakai untuk menunjukkan arah ya, karena dia konstan. Kemudian kalau magnet tersebut kita berikan besi ya, besi, maka akan kelihatan yang disebut dengan pola garis medan magnet. Pola garis medan magnet ini akan seperti di gambar 26, yaitu dia dari arah utara menuju ke selatan. Kemudian kalau kita coba hubungkan utara dan utara, dia akan tolak-menolak. Ini kelihatan juga di bubuk besi ini. Lalu utara dan selatan akan tarik-menarik. Ya, ini kelihatan di bubuk besi. Kemudian untuk mendapatkan magnet yang homogen, biasanya kita mencari luas permukaan antara magnet utara dan selatan yang luas, ya, sehingga tidak nampak garis-garis gaya yang di pinggir, yang melengkung tersebut. Nah, kemudian di dalam magnetik itu ada yang disebut dengan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Jadi setiap arus listrik DC ya, kita kasih tegangan dan arus listrik, maka di sekitar kawat tersebut akan terbentuk medan magnet yang melingkar seperti di gambar ini ya.
Nah, ini mengikuti kaidah tangan kanan ya, di mana kalau kita punya tangan kanan, jempol kita itu adalah aras arus, kemudian jari-jari kita itu menunjukkan lingkaran dari garis magnet. Kemudian bisa juga pakai skru ini, jadi arah skru itu adalah arah arus, kemudian arah daripada putaran skru itu arah magnet. Ya. Nah, di dalam penulisan di gambar, jadi arah arus atau arah magnet yang menuju kita itu titik ya, kita simbolkan dan titik, kemudian magnet yang menjauhi kita kasih X. Itu seperti anak panah ya, kalau kita punya anak panah, maka kalau panah itu menuju kita dia kelihatan hanya satu titik saja, tapi kalau panah itu meninggalkan kita atau menjauhi kita maka kelihatan busur belakangnya itu seperti huruf X ya. Nah, kalau kita buat dalam bentuk 2 dimensi adalah seperti ini ya. Dan ini arahnya, arah arusnya juga tergantung ke kaidah tangan kanan tadi yang sudah saya jelaskan. Apalagi kalau kita lingkar, dia akan tetap mengikuti ya. Nah, dengan adanya melingkar nih, kita juga bisa membuat namanya magnet tidak permanen ya. Jadi magnet tidak permanen adalah magnet yang dibuat oleh listrik. Jadi selama ada arus, maka akan ada magnetik di kawat tersebut ya, sehingga dipakai untuk di motor. Jadi kalau belitannya itu kita bentuk yang banyak, dia akan menjadi magnet. Kemudian lilitan kawat itu bisa kita buat juga menjadi bentuk yang melingkar seperti transformer ya, trafo ya, transformer ya, itu trafo itu juga menghasilkan magnet juga ya. Nah ini kita lihat, jadi kalau kita suatu kawat yang kita buat melingkar lilitan berkali-kali, kita kasih arus, maka di kawat yang melingkar tersebut akan timbul garis-garis magnet. Jadi itu bisa menjadi suatu magnet ya. Lalu satuan magnet adalah Weber ya. Satu magnet Weber, di mana 1 Weber itu sama dengan volt kali detik, ya V detik 1 Weber. Kemudian kalau dia itu berdekatan ya nanti akan terbentuk kutub magnet juga seperti magnet permanen ya. Lalu rumusnya adalah Tau sama dengan I kali N, di mana Tau itu adalah gaya gerak magnetik, satuannya ampere turn ya, ampere putaran. Kalau flux itu sama dengan I kali N. I itu adalah arus, N itu adalah jumlah lilitan kawatnya ya. Lalu kita bisa juga bentuk daripada lilitan kawat itu berbentuk toroida ya seperti ini. Ini bisa dipakai untuk motor, untuk generator ya, bisa menjadi bentuk toroida. Lalu rumusnya kalau bentuk toroida H sama dengan Tau per LM. L itu adalah panjang lintasan. Bisa juga H sama dengan A per M. Jadi adalah A itu I kali N ya. M itu panjangnya, satuan dari H ya. Ini contoh-contohnya Anda bisa ikuti. Kemudian dia ada kerapatan, jadi magnetik itu kita bisa hitung kerapatannya adalah jumlah flux dalam sebuah luas penampal ya. Jadi B sama dengan jumlah flux per A ya. Ini soal-soalnya nanti Anda coba ya, pelajari. Kemudian di dalam magnetik itu ada yang disebut dengan bahan ferromagnetik. Jadi bahan ferromagnetik adalah bahan yang memang dia memiliki sifat-sifat magnet tapi belum diolah ya. Setelah diolah berbentuk dengan arah magnetiknya sama semua, ini akan menjadi magnet ya. Kemudian permeabilitas atau daya hantar magnetik, mu adalah kemampuan media untuk melalui flux magnet. Jadi ini adalah mengenai medianya ya. Jadi kalau ditaruh di media nanti kita bisa tahu apakah magnet ini adalah bagus atau tidak ya dari medianya.
Kemudian dari sini kita bisa dapatkan hubungan bahwa B per H sama dengan konstan. Lalu di dalam udara itu, jadi walaupun magnet itu dia bisa dihantarkan di udara, ada garis-garis magnetik ya, tetapi tergantung kepada mediumnya. Jadi kalau ada ditaruh di air, di udara dan sebagainya, itu dia bisa berubah nilai flux magnetnya, sehingga dibuatlah suatu perbandingan mu0 sama dengan B per H. Di mana B ada permeabilitas sampah udara, B flux magnetik, mu H adalah kerapatan magnet, maka mu adalah permeabilitas hampa udara. Ya. Kemudian ya permeabilitas itu mu0 ya. Kalau mu sendiri sama dengan mu0 kali mu Z. Nah, ini suatu perhitungannya bisa Anda kerjakan ya. Kemudian ada lagi yang paling penting adalah kurva magnet ya. Jadi dia untuk permeabilitas memang tergantung kepada bahan dan besarnya gaya gesek ya. Ini adalah hasil daripada magnet kurva magnetik ya. Ini contoh kalau misalkan udara itu media itu udara mu air sama dengan 1. Udara lagi lebih kecil lagi. Kemudian udara besar dari 1 adalah untuk ferromagnetik besi nikel. Kemudian mu hasil daripada 1 adalah untuk diamagnetik atau tembaga. Kemudian setiap magnetik itu dia tidak kekal ya. Jadi kita ngasih misalkan suatu benda jaraknya jauh ataupun makin lama kita jauhkan benda satu magnet ke magnet yang lain, dia tidak kekal sama ya besar magnetiknya itu. Itu disebut dengan histeresis ya. Kurva histeresis apabila besar yang diukur itu mengalami perubahan dan kembali ke semula. Jadi banyak sekali kurva histeresis ini ya. Jadi ada kurva histeresis seperti magnet kuat, ada yang magnet jenuh. Ini tergantung kepada negara yang melakukan pengukuran ini ya. Lalu yang terakhir ini rangkaian ya. Rangkaiannya magnetik adalah rangkaian yang kita buat untuk menghubungkan magnet tersebut ya. Nah, seperti ini adalah rangkaian magnetik. Jadi kita ada I1I, kita putar di bahan ini ya. Ya, kalau kita gunakan persamaannya ya persamaan ini IM per U A ya. Kita dapatkan nilai R sama dengan HFE tambah HFA ditambah atau HFE ditambah flux ya. Jadi ini jumlah total daripada fluxnya, jadi yang bocor-bocor ditambahkan ya. Ini contoh ya, nah, kita rangkaian magnetik ya. Ini simbol-simbol dan rumus-rumus yang dipakai ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan?